Nah, Prabowo bertemu 9 naga, yang isinya mereka minta dukung programnya seperti MBG dan Tapera. Tercium kini bahwa Prabowo juga lebih pentingkan oligarki Aguan. Tak salah jika rakyat Banten minta bebas hukum Adili Aguan. Karena kasus pagar laut dihentikan, negara lebih pilih oligarki daripada lindungi rakyatnya sendiri. Maka jangan salahkan rakyat yang akan ambil tindakan sendiri. Sebentar Pak. Halo Pak. Terima kasih. Saya belum ditanya. Bapak ini membahas apa Pak Aguan? Hah? Undangan. Iya, Undangan ngapain tuh Pak? Tadi sama Pak Presiden udah 2 kali. Sama kemarin. Ini spesifiknya ke program prioritas. Salah satunya soal PSN atau Bukan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak. Pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Bapak Presiden juga waktu kebetulan kan hari Selasa juga saya sama teman-teman di Capital Market begitu saham turun kan kita juga support kan, ada buyback apa segala macam, langsung kan rebound gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita sama-sama, kita gotong royong, kita kompak, insya Allah negara kita tuh secara fundamental bagus kok gitu. Artinya standar moralnya nggak beda jauh dengan Pak Jokowi gitu loh. Standar moral bagi pejabat negara itu gitu loh. Nah soal Danantara, modusnya kan sama. Orang yang sama duduk di 2 tempat yang berbeda. Loh ya, itu ada lagi. Malah. Bapak mau ketemu Pak Presiden juga ya Pak ya? Iya. Ini bertemu sama pengusaha yang lain ya Pak ya? Soalnya tadi udah masuk juga Pak Haji. Lebih meningkat lagi ya, sekala orang sudah nggak melihat lagi batas mana Prabowo, mana Jokowi gitu loh. Khususnya ketika Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, yang kemudian muncul memenya itu kan, di dalam kedalaman 12 kilometer ke dalam ya kan, yang belum pernah ditembus oleh manusia, maka terdengarlah suara ya kan, hidup Jokowi. Lihat nggak itu? Iya. Bapak, Pak, ini mau ketemu Pak Presiden ya Pak? Yang Pak Boy. Pak Boy. Pak Boy. Pak Boy. Ini banyak ketemu. Sampai 2 hari berturut-turut bahas apa sih Pak sama Presiden? Oh enggak, ini apa namanya, Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Kita lihat gitu, dan orang makin nggak bisa lihat nih batas mana Prabowo, mana Jokowi gitu ya, yang seturut dengan Pertalite ini kan, kita beli Pertamax yang dapat Pertalite gitu, kita milih Prabowo yang dapat Mulyono kan, adalah gitu. Jadi, karena kan kita banyak tahu masih banyak apa saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih apa namanya kurang gizi apa segala macam. Itu aja sih. Ada hal signifikan diminta oleh Presiden. Nah, jadi kalau beliau nggak bisa memisahkan ini rezim Prabowo, ini rezim Pak Jokowi gitu, ya mungkin timbalan persoalan ini akan terus muncul gitu. Dan itulah yang kita lihat akhir-akhir ini yang menurut saya ya makin membuat satu segi ya persoalan-persoalan kita itu seperti menumpuk-numpuk gitu. Ya kita diminta semua ya, semua pihak, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat menengah,
baik itu individu, baik semualah kita bergotong royong bersama-sama membangun negara ini gitu. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Nanti mungkin ada Pak Anin, ada Pak Arsyad, ada yang lain-lain. Saya juga mewakili Kadin. Masing-masing kan kita udah bikin di daerah kita masing-masing nanti. Jadi kita kayak di Alam Tri misalnya kita kan membina PAUD, ya kan, pendidikan anak usia dini ratusan di Kalsel, Kalteng atau segala macam. Nah ke depan mungkin kalau dulu pendidikan, saya mungkin nanti mau kasih makanan bergizi juga untuk anak-anak PAUD itu, karena selama ini saya pikir cuma pendidikannya aja gitu, ternyata mungkin asupan gizinya kan kurang gitu. 9 naga sowan Prabowo di istana, aguan paling dekat dan ada yang hormat. Prabowo Subianto menerima para konglomerat yang dijuluki 9 naga pada hari Kamis di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini viral di media sosial usai diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet dengan hampir 17.000 penyuka dengan ribuan komentar dari warganet. Sejumlah pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaja, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan para pengusaha membahas berbagai isu penting terkait perkembangan ekonomi terkini di Indonesia dan global. Diskusi juga mencakup program-program utama pemerintah antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, badan pengelola dan investasi Danantara. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, kata keterangan Sekretariat Kabinet.